baru Allah berikan pahala sedekah dengan syarat ada si penerima sedekah. Bila tidak ada si penerima sedekah, maka itu hukumnya tidak dapat pahala sedekah. Maka dalam hal ini ingin kita jelaskan yaitu hukum sedekah. Makna hukum sedekah, apakah hukum memberi ataupun hukum menerima. Kalau seandainya sedekah itu merupakan hukum memberi dan hukum penerima, maka dari hal itu sama juga dengan wakaf, sama hal juga dengan hadiah, begitu juga dengan wasiat. Ya, berarti hukum sedekah sama seperti hukum wakaf, sama seperti hukum nazar, sama seperti hukum hadiah, dan sama seperti hukum-hukum yaitu wasiat, hibah. Ya. Jadi oleh karena itu perlu kita ketahui sekarang bagaimana hukum bersedekah. Yang pertama tentu hukum memberi dulu. Pertama hukum memberi sedekah adalah hukumnya sunat muakkad. Apa itu makna sunat muakkad? Sunat muakkad adalah sunat yang dipertanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Hari kiamat tentu kita akan ditanya, kenapa pada hari ini kita tidak bersedekah? Apakah dengan sebab datangnya orang yang mencari sedekah atau mengetahui seseorang memerlukan sedekah? Ya? Bila kita tidak memberikan sedekah itu, sedangkan kita memiliki kemampuan, sedangkan kita memiliki yaitu harta, ada orang yang meminta sedekah, lalu tidak kita berikan, memang tidak berdosa, tidak berdosa. Tetapi di hari akhirat Allah bertanya kepada kita, kenapa kita tidak memberikan sedekah? Walaupun tidak dijadikan sebagai dosa, tidak dianggap. Nyan makna sunat muakkad. Kenapa? Karena adalah pahala yang tersebut di dalam beberapa hadis yang sahih lagi masyhur. Dan bahkan memberi pahala memberi sedekah itu sudah sangat banyak kita ketahui di dalam hadis-hadis yang sahih, lagi hadis-hadis yang telah masyhur. Ya. Dan yang kedua, bermula memberi sedekah itu hukumnya haram. Ya. Kepada siapa kita berikan sedekah haram? Jika diketahuinya, kita tahu dengan pasti, atau kita dhon. Makna kita dhon, kita sangka kepada orang yang menerima sedekah ini pasti akan membelanjakan dia pada pekerjaan yang maksiat. Berarti tertentu orang, ini apabila saya berikan sedekah ini kepada si A, maka dengan sedekah itu dia akan membelanjakan kepada yang haram. Maka tatkala kita dhon yang demikian, ataupun kita yakin yang demikian, maka hukum memberi sedekah hukumnya haram. Mafhum? Dua. Dan yang ketiga, terkadang memberi sedekah hukumnya wajib. Kepada siapa kita berikan sedekah yang wajib? Kepada seseorang yang apabila kita yakini orang yang sangat lapar, sedangkan kita memiliki kelebihan daripada makanan, maka orang itu mencari sedekah. Kita ini ada makanan yang lebih. Bila kita tidak memberikan makanan itu kepada orang yang mencari sedekah, maka sungguh mudarat orang tersebut. Maka tatkala itu memberi sedekah hukumnya wajib. Maka kembali, hukum bersedekah ada tiga. Pertama, hukum bersedekah sunat muakkad. Bila tidak kita keluarkan atau tidak kita berikan, memang tidak berdosa. Tapi di hari kiamat kelak kita ditanyakan oleh Allah, kenapa kita tidak memberi sedekah? Hukum yang kedua yaitu hukum haram bersedekah. Bagaimana hukum haram bersedekah? Bila kita yakini, bila kita memberikan sesuatu kepada si A, maka sungguh si A ini akan mempergunakan yang dia terima sedekah dari kita untuk perbuatan yang haram. Maka itu hukumnya haram bersedekah. Yang ketiga, hukum bersedekah yaitu wajib. Bagaimana hukum bersedekah wajib?
bila kita tidak memberikan sesuatu kepada si A tersebut, sedangkan kita ada makanan yang lebih, ataupun ada uang yang lebih, sedangkan si A ini sangat butuh kepada uang. Bila tidak kita berikan sedekah, si A ini akan dibunuh orang. Maka pada ketika itu, hukum memberi sedekah, hukumnya wajib. Kah kamu? Heboh kah? Hukum bersedekah. Dan halal memberi sedekah kepada orang yang kaya. Artinya boleh kita bersedekah kepada orang kaya. Walaupun orang tersebut kaya. Orang kaya, kita yang biasa ini, seorang miskin, bisa nggak memberikan sedekahnya kepada orang yang lebih kaya? Bisa. Ataupun orang kaya, bersedekah kepada orang kaya, boleh nggak? Hukumnya boleh. Dan harus memberi sedekah bagi orang kaya. Dan yang maksud kaya di sini yaitu orang yang haram mengambil zakat. Yang maksud kaya di sini siapa? Orang yang tidak berhak menerima zakat. Orang yang tidak berhak menerima zakat, lalu kita berikan sedekah. Apakah boleh kita memberikan sedekah kepada orang kaya? Jawabannya boleh. Dan makruh bagi orang yang kaya mengambil sedekah sunnah. Jadi kita ini boleh bersedekah kepada orang kaya? Boleh. Jadi jangan ada alasan. Begitu ada orang yang mencari sedekah, apa cari sedekah? Lebih kaya dia dengan kita. Abi mengatakan tadi, orang yang miskin memberi sedekah kepada orang kaya sah, boleh. Memberi sedekah hukumnya sunnah. Adapun mencaci maki orang mencari sedekah, hukumnya haram. Bungeh kau. Sudah? Maka kita tidak perlu mengoreksi. Siapa yang mencari sedekah tidak perlu kita koreksi. Bila dia telah mencari sedekah, bila kita ingin mendapatkan pahala daripada Allah, berikan walau sedikit. Karena bila kita tidak memberikan, maka nanti akan ditanyakan pada hari akhirat. Walaupun tidak berdosa. Ibu pun lagi dibuat. Dan sah memberikan sedekah kepada orang kaya. Tetapi bagi orang kaya, makruh mengambil sedekah sunnah. Makruh mengambil. Seperti contoh. Seseorang mengadakan pesta. Pegat pesta. Sewaktu kita adakan pesta, kan ada orang yang nyumbang. Kejauh dia, nyumbang. Yang kedua, kadang-kadang datang masyarakat untuk membawakan kado sebagai hadiah. Maka orang yang nyumbang dapat pahala. Orang yang bawa kado dapat pahala. Tetapi kita yang sedang mengadakan pesta, menerima sedekah ataupun menerima sumbangan dan menerima kado, hukumnya makruh. Tapi tidak haram loh. Haram. Dia terima tapi hukumnya makruh. Dan makruh bagi orang kaya mengambil sedekah dan menghendaki mengembalikan dia. Makna menghendaki mengembalikan dia, lebih bagus bila kita mengadakan pesta ataupun bila kita yaitu diberikan sedekah oleh orang lain, kita terima. Setelah kita terima, biar dapat pahala daripada orang yang bersedekah, maka untuk menghilangkan makruh kita kembalikan. Tapi ada syarat. Bentuk ni acok surahnya laju. Kata Abi nanti dikembalikan. Boleh dikembalikan dengan syarat bila tidak menyakiti hati orang yang memberi. Bila menyakiti hati orang yang memberi, maka sunat kita terima. Setelah kita terima, kita berikan kepada orang lain. Yang untuk gadah makruh. Maka makruh itu bukan cuma dirokok doang. Kan bak pi rokok betul makruh. Bak terima sedekah orang kaya makruh terima sedekah.
Berarti untuk menghilangkan makruh bagaimana? Dikembalikan balik. Dengan syarat bila dikembalikan tidak merasa marah orang yang memberi. Ya, satu. Dan jika tiada memadai ia akan hartanya atau usahanya yang halal lagi yang layak dengan dia, melainkan akan belanja sehari semalam jua sekalipun. Dan tiada berkat dibukakannya dirinya seperti kelakuan orang miskin. Ya. Dan orang kaya tadi makruh menerima sedekah selama orang kaya tersebut tidak memiskin-miskinkan dirinya. Orang kaya tersebut makruh terima sedekah selama dia orang kaya memang dia tidak pernah memiskin-miskinkan dirinya. Adapun orang kaya yang menerima sedekah tetapi dia menerima sedekah dengan cara memiskin-miskinkan dirinya, maka bermula menerima sedekah itu hukumnya haram. Impum le? Boleh. Nyo abi kaya abi. Lalu abi, Anda bersedekah. Bila saya yaitu menerima sedekah tidak mengatakan bahawa saya sedang melarat, bahawa saya tidak bolan, tidak memiskin-miskinkan, maka hukum terima hukumnya makruh. Tetapi bila saya memiskin-miskinkan diri saya, berlemik-lemik ada kewada-wada, nyaibi sedekah legau, maka hukumnya menerima hukumnya haram. Drone yang bin ada syah? Padahal ada syah. Kan boleh berkah, boleh bersedekah kepada orang katakanlah pengemis di jalanan. Pengemis di jalanan rata-rata seperti di kota itu dikoordinir. Iya. Dikoordinir bahkan dengan modus yang berbeda. Ya. Nah, yang jaro pegah kapata, mata kailim, kamu pada berenggatnya. Padahal dulu sempurna. Nah, yang aki bulannya kaikat, langsung kan. Sebelah ada itu. Nah, karena rata-rata maksud di kota besar, apabila di jalan-jalan tertentu, memangnya kau punya dia kan, kau punya wilayah. Ya, punya wilayah tersendiri. Dikoordinir. Bangah haji dintat, beton sama-sama lampu-lampu merah. Tepuk ya tu ada cokro. Nanti rolling lom. Sedangkan tanya kada depu. Itu tajuk bagian apakah tidak mengajarkan dia untuk berbuat jahat? Tidak. Karena tadi hukum bersedekah hukumnya sunat muakkad. Sudah. Makanya kita perlu mengetahui sekarang, banyak orang yang mengatakan hukum bersedekah. Tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui hukum menerima sedekah. Sudah. Kenapa mereka itu berani melakukan hal yang demikian? Karena mereka tidak mengetahui bagaimana hukum menerima sedekah. Hukum terima. Enggak, maksudnya ya mungkin di sisi lain karena kita ini yang ingin memberi sedekah. Kalau kita memberi sedekah seolah-olah ini melakukan pembiaran. Karena kita sudah tahu, biarlah orang tuh sehingga mereka itu tidak mendidik untuk bisa berusaha karena kita tiap hari kita berikan. Makanya dalam hal yang demikian, Siapapun dan bagaimanapun kondisi seseorang, siapapun dan bagaimanapun kondisi seseorang, bila mereka ingin mencari nafkah, bila mereka ingin mencari sedekah, sunat muakkad kita berikan. Satu, sunat muakkad kita berikan. Cuman apabila, maka Islam ini mengajar, kita orang Islam ini tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Artinya Islam tidak membenarkan untuk meminta. Dan Islam, mohon maaf, tidak membenarkan untuk menerima segala jenis sesuatu bantuan apabila bantuan itu tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan pada saat dia terima. Maka mohon maaf, nanti ke depan akan dijelaskan. Boleh kita memberi sedekah kepada orang kafir. Sudah? Boleh memberi sedekah kepada orang kafir. Apabila kita menilai dia memang butuh. Gitu. Walaupun dia tidak butuh. Orang kafir, yang ini mohon maaf. Ya,
Orang kafir tidak butuh bantuan. Tetapi sunat bagi kita juga memberikan sedekah kepada orang kafir. Untuk apa tujuan memberikan sedekah kepada orang kafir? Biar lebih cenderung hatinya kepada Islam. Faham ya? Dan makruh, ini butuh ya, sangat butuh kita ya. Makruh menerima bantuan daripada orang kafir walaupun kita sangat butuh. Karena kenapa? Bila kita menerima bantuan daripada kafir, takut-takut cenderung hati kita terhadap kafir. Maka kepada orang kafir Tengku, sunat diberikan sedekah, bukan menerima sedekah orang kafir. Dengan niat dia agar lebih simpati lah. Lebih cenderung, lebih simpati dia terhadap orang Islam. Ya, paham? Sedangkan yang kebanyakan kita sekarang ini, kita tidak pernah bersedekah kepada orang kafir, tetapi kita selalu menginginkan bantuan dari orang kafir. Sehingga apa yang terjadi sekarang, Islam ini karena banyak menerima bantuan daripada orang kafir, cenderunglah hati orang Islam terhadap si kafir. Dan tidak pernah cenderung hati si kafir terhadap Islam. Kenapa? Karena kita orang Islam tidak pernah memberi. Karena sudah lumrah sifat manusia itu. Lumrah sifat manusia, mereka itu akan lebih cenderung kepada mereka yang telah dan mau membantu. Penyebab kita tidak sanggup beribadat adalah karena kita banyak dari dalam tubuh kita darah dan daging yang haram. Karena likulli syai'in sabab. Sabit bagi sesuatu itu pasti ada sebab. Ya. Kenapa kita masuk syurga? Memang ketentuan masuk syurga, ketentuan Allah. Kenapa kita masuk neraka? Ketentuan masuk neraka juga ketentuan Allah. Sudah. Tetapi masuk syurga ada sebab. Sebab kenapa kita masuk syurga? Dengan sebab ibadat. Sebab kenapa kita masuk neraka? Sebab maksiat. Sudah. Lalu kita mengatakan, Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram. Setiap daging yang tumbuh ianya daging daripada harta yang haram. Fannaru aulabi, maka neraka lebih pantas kepada mereka. Berlakulah hukum sebab akibat. Berlakulah hukum sebab dan akibat. Dengan sebab kita memakan makanan yang haram tadi, maka makan makanan yang haram yang pertama dapat menyebabkan keras hati. Artinya tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua dapat menegahkan kita tidak sanggup beribadah. Selama kita keras hati dan tidak sanggup beribadat, itu merupakan asbab dan sebab untuk menjerumuskan diri dalam neraka. Maka Tengku, makanan yang haram ataupun harta yang haram tidak mesti kita jual narkoba. Tidak mesti kita mencuri punya orang. Menerima pemberian orang dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan dalam agama, itu dapat menyebabkan harta haram. Tadi makruh terima sedekah. Yang pertama tidak memiskin-miskinkan dirinya, dan yang kedua tidak ia itu menyembunyikan kekayaannya, tidak menyatakan kemiskinan dirinya. Ya sudah. Nyan menan hukum. Dan kata Syahibur Ramli, haram atas orang kaya meminta. Haram kepada orang kaya meminta. Kecuali pada suatu teradat yang dimudahkan dengan dia dalam negeri. Ya. Artinya orang kaya ini haram meminta bila ada pada dirinya. Kecuali yang tidak haram, sesuatu yang mudah dan teradat di dalam negeri. Contoh, tidak ada garam di rumah. Tanya orang kaya apa yang dedu? Hana tira di rumah duanya. Jelah kaya, jut. Berarti itu meminta bukan untuk menambah-nambah kekayaan. Meminta bukan bermakna tujuan untuk menghematkan biaya kita. Yang lebih. Meminta karena keperluan. Dan kebetulan tidak ada di rumah tu. Ya, info boleh? Ya. Man menyenai rumah tu? Ya je. Yang termasuk mana orang tu? Peng tu na. Na peng tu. Ada awang. Ajak bawa dong. Kopi tak bawa? Tulis apa? Peng na. Ajak dia bawa dong. Tulis.
tulis apa? Besok menanam. Ya. Sehingga mohon maaf, uang ada, utang banyak. Kan apa? Handa bayi ci. Ci galak ada mutang. Waktu ada orang jual kebun, nyan lalang petong pas duit peng, nya kena mendana. Nyan hukum haram. Info lah. Berarti pelit untuk yaitu kebutuhan dirinya pun dia tidak sanggup, tidak mau dia mengeluarkan. Itu hukumnya kikir. Nah, berbeda umpama uang ada, kebetulan nggak bawa, roti tulis le, nyah nak masalah, je, nyokol, peng na, mat oi mempelu, tanggung dah bicara, berbicara, kena benar-benar, nyan hukum haram meminta atas orang yang kuasa. Siapa orang yang pendusta dalam agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang dinamakan pendusta dalam agama, orang yang tidak peduli kepada yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak gemar memberikan makanan kepada fakir miskin, fawailul lil musallin, maka bagi mereka itu Allah berikan neraka wil kepada mereka itu, Allah berikan neraka wil, yang Allah persiapkan neraka wil bagi orang-orang yang salat tapi dalam salat mereka itu lalai, alladzina hum yura, dan kepada orang-orang yang riya, wa yamna'unal ma'un, dan orang yang melarang orang lain berbuat kebajikan. Tetapi bila jiwa telah terbangun, insya-Allah raga mudah kita bangun. Masih sanggup untuk berusaha. Kuasa berusaha. Sanggup itu menurut kemampuan kita. Maka bila kita masih sanggup untuk berusaha, maka hukumnya haram untuk meminta-minta. Melainkan jika masyghul ia daripada berusaha dengan karena menuntut ilmu pada sekalian waktu. Ini mohon maaf, tadi dijelaskan, bagi orang yang sanggup berusaha haram meminta-minta, kecuali dia sanggup berusaha tetapi dia tidak mau berusaha. Kenapa tidak mau berusaha? Tidak ada kesempatan berusaha. Kenapa tidak ada kesempatan berusaha? Karena dia masyghul di dalam belajar. Nyan baru juga. Ini ingat baik-baik. Tetapi selama kita masih sanggup berusaha, artinya begini, ada orang yang cacat, tetapi dia memiliki skill dirinya sendiri. Ada orang yang buta, tetapi dia memiliki skill dirinya sendiri. Maka meminta-minta hukumnya tetap juga haram. Abi lagi contoh katanya ada kun kauritun biasa. Maya kauritun me gampung kan mata tak jia lia tanya sama dia. Kan kena bagi amplop kan. Bagi amplop. Yang kan tidak mengenal siapa kelasnya. Tidak. Ya kan? Perkeinan orang yatim, perkeinan orang miskin, perkeinan orang kaya sama kepada amplop. Tanya yang selagi merasa diri lubeh. Kan kata terima cik. Hukum jikiban. Jadi tadi begini, tadi begini. Hari ini kita ini kan sama dia pada nuju ataupun 44-100. Setelah kita sama dia akan diberikan sedekah. Saya tanya, posisi kita di mana? Penerima atau pemberi? Penerima. Kita taruh pemberi dulu. Sudah. Kepada siapapun kita bersedekah, kita dapat pahala. Bila kita di posisi pemberi. Sudah. Sekarang kita balik, posisi kita di penerima. Diberikan sedekah, seram diberikan. Lalu kita sadar, saya pun diberikan. Sedangkan kita memiliki kemampuan. Maka tadi kita termasuk kaya. Hukumnya makruh terima. Info? Makruh. Karena di sisi penerima kita kembalikan balik. Maka untuk menghilangkan makruh bagaimana? Seandainya kita kembalikan balik tersinggung, maka ambil. Setelah kita ambil nanti kita berikan kepada yang lain. Untuk apa memberikan kepada yang lain? Untuk menghilangkan maka dia biar kau je kopi yang ada je tu. Mampu enggak? Halo. Apa yang ada timbang teh mana jadi anjir. Memberi sedekah bagi seorang karena disangka orang itu fakir. Ini kita si penerima nih. Datang orang lain memberikan sedekah kepada kita. Kenapa diberikan sedekah kepada kita? Disangkanya fakir, padahal kita bukan fakir.
disangka, orang ngerti. Ataupun yang kedua, disangkanya salah. Disangka orang taat, Pokoknya salah. padahal salah. Nanda kata salah. Kamu boleh. Ataupun seseorang memberikan sedekah kepada kita, ya, disangkanya saliyah. Ataupun disangkanya orang berbangsa, atau ada kaidah yang menunjukkan bahwasanya tiada memberi akan dia melainkan dengan sifat yang disangkanya. Ya, sudah. Atau dinyatakan oleh yang memberi baginya dengan yang demikian itu. Padahal adalah yang diberinya itu pada batinnya bersalahan dengan sangkanya, niscaya haramlah atas yang diberi mengambil pemberiannya. Ini cukup berat loh. Mak pegang babinya. Ini kira kata salah ni. Pokoknya salah. Enggak. Seseorang memberikan sedekah kepada kita karena dianggap kita ini saleh. Sebenarnya kita tidak saleh. Sabo. Yang kedua, diberikan sedekah kepada kita karena dianggap kita orang fakir, padahal kita tidak fakir. Ataupun dinyatakan sedekah itu untuk fakir. Contoh. Bantuan langsung tunai. BLT. Diberikan oleh pemerintah, ini bantuan langsung tunai diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Ini orang Kamu boleh. mampu katulis. Ah. Rumah miskin. Kak, tak faham. Paham ya kan? Ternyata kita terima, yang menerima itu disangka kita orang fakir, padahal kita bukan fakir. Disangka kita orang miskin, padahal kita bukan orang miskin. Maka mengambil yang diperuntukkan kepada fakir, yang diperuntukkan kepada miskin, sedangkan kita yang mengambilnya bukan fakir dan bukan miskin, hukum mengambilnya juga haram. Termasuk gaji SKBT tu. Coba ngaji SKBT-nya. Nah, gaji veteran. Kan untuk veteran tanya lahir tu tahun 60. Kamu petan-petan. Merupakan sih Oh. tetap ada. Ini kamu petan-petan. Berarti mengatasnamakan SKBT. Ya. Bele Embong. Kiba. Sama dia kita tanya tu nanti malam untuk sama dia. Lalu kita tanya kepada orang yang punya rumah, "Hai, acara apa? Kau masak-masak?" "Ini saya masak-masak untuk orang sama dia nanti malam." Ke orang sama dia. Untuk orang yang berdoa nanti malam. Sudah. Lalu setelah masak-masak lalu dihidangkan. Kenapa mesti dihidang? Kenapa enggak peran saja? Enggak, ini untuk orang sama dia. Yang tidak sama dia masak makan nanti di peran umpama. Lalu masuk kita makan makanan yang dihidangkan. Begitu astagfirullahaladzim langsung tidur. Tengok. Berdoa ya mudah-mudahan. Kak, setelah sama dia nyanyi baju abu kau. Kamu. Kamu ramah lah. Baca tidak salah. Rupanya salah teman-teman. Maka jak sama dia bagus. Enggak mana-mana itu. Itu mana? Itu kameng. Itu guan bu. Itu guan kawah lemak. Ke orang yang sama dia. Ternyata waktu tajak tanyakan tajak sama dia. Tajak nah. Lihat kopi ke teh ke rawat ni kini. Malah guru lupa raya. Mumpung. Maka bah sama dia pun hanya dengar. Man dia dengar ke mana Nabi? Hanya jadi.